Itu pun kalau dapat, kadang-kadang rugi, Mbak. Apalagi kalau musim badai, tekor. Sekarang udah berjuang, cuman terbentur modal. Kata pepatah sih, orang tentara perang pelurunya kurang. Desa pesisir ini dinamai Desa Cangkol Tengah. Pada abad ke-15, desa di Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat ini bernama Tegal Alang-Alang. Sebuah pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari dalam maupun luar negeri. Sayangnya sekarang daerah ini hanyalah kampung nelayan sederhana, padat penduduk dan terkesan kumuh. Sebuah potret kemiskinan yang identik dengan kampung-kampung nelayan Indonesia. Dan salah satu kisah sedih nelayan dari negara bahari yang kaya ini adalah Sutara. Seorang nelayan tradisional berusia 45 tahun. Saat matahari belum juga tinggi, pria yang kerap dipanggil Tara ini sudah berkutat mempersiapkan keperluannya. Dengan sebuah jerigen solar di tangan, ia pun bergegas menuju dermaga kayu desanya. Tempat di mana ia menambatkan perahu tua teman seperjuangannya. Perlahan, ia pun mengarahkan kemudi menuju pangkalan ojek di Pantai Kejawanan, sebuah objek wisata rakyat tak jauh dari desanya. Ya, setiap Sabtu dan Minggu pagi, Tara mengojek kapal. Dan kerja sampingan sebagai pengojek kapal ini telah lama Tara lakukan. Hal ini ia lakoni untuk menyambung hidup dikala udang laut sulit didapat. Terus cari udang gitu. Itu pun kalau dapat, kadang-kadang rugi, Mbak. Sebab perbakalan aja 40 kan, solar apa gitu tuh. Apalagi kalau musim badai, tekor. Nah, saya ambilan cari biar di rumah ada kebul-kebul gitulah. Nah, bisa anak nasi apa. Sampai saya ngojek cari penumpang di pelabuhan Kejawanan gitu. Beruntung pagi ini Pantai Kejawanan sudah kedatangan pengunjung. Perahu tak, Pak? Iya, ini ada mengaman apa? Bila harga telah disetujui, Tara pun segera membawa penumpangnya berkeliling. Rutenya memutari bagan ikan sekitar 1 km dari bibir pantai. Sekali berkeliling, Tara mengeluarkan biaya solar sebesar Rp10.000. Karena itu, ia baru menjalankan kapal bila penumpangnya lebih dari 2 orang. Dan semoga sebelum air laut surut pukul 10 nanti, ia sudah dapat banyak penumpang. Syukurlah menjelang siang, Pantai Kejawanan bertambah ramai. Perahu Tara pun mengangkut banyak penumpang. Rp50.000 berhasil ia kantongi saat air laut surut dan kapal tak dapat lagi melaut. Usai mengojek, Tara menghampiri sang istri dan membantunya menata dagangan di lapak sederhana mereka di tepi pantai. Patrolis menek, terus menek, komentar kan lumayan. Ya duduk, tumpang kan biaya larang. Terus tahu bapak kan, memungkinkan umat rumpon bu, jaraknya bagian ado. Ya berserah diri bah, pasrah lah konon. Membuat rumpon memang tidaklah murah. Minimal dibutuhkan biaya sekitar Rp900.000 untuk membuat satu rumpon bambu. Ia bermimpi suatu hari dapat mengikuti jejak kawannya yang sukses, yakni Slamet Alpuri, seorang nelayan perintis penggunaan rumpon di desa Cangkol Tengah. Namun Tara sadar, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak saja ia kesulitan. Jadi memiliki rumpon dan kapal yang lebih besar pun tampak mustahil baginya.
sekarang udah berjuang, cuman terbentur modal. Kata pepatah sih, orang tentara perang pelurunya kurang, itu kan mati duluan kan Mbak gitu. Tara pun harus puas dengan penghasilan menangkap udang pecin. Udang putih umpan memancing tersebut ia tangkap dengan pancing jarok. Alat menangkap ikan yang tak hanya merusak karang di dasar laut, tapi juga menjaring ikan-ikan kecil. Tara pun sadar bahwa ia melanggar hukum karena alat ini dilarang untuk digunakan. Kalau saya nggak pakai alat itu, yang di rumah kan nggak bisa makan Mbak. Jadi saya tuh ngerti Mbak, kepepet lah istilahnya kalau orang bilang sih. Yang penting jangan mencuri lah gitu Mbak lah. Saya ngerti, saya bersalah lah. Jadi saya mohon maaf itu Mbak ya, sama yang di atas lah. Setelah 3 kali berputar, Tara pun mengangkat pancing jaroknya. Dan tampaknya hasil tangkapan hari ini tak dapat menutupi biaya solar kapal sebesar Rp40.000. Inilah problematika kehidupan para raja lautan Indonesia. Besarnya potensi bahari, namun tanpa dukungan sepenuh hati dalam permodalan dan pensosialisasian teknologi, membuat mereka tetap berada di bawah garis kemiskinan. Namun bagi nelayan Cangkol Tengah yang memiliki modal, mereka mampu dan memilih menggunakan rumpon seperti Slamet Alpuri. Alhasil, tangkapan ikan jauh bertambah dan kesejahteraan mereka pun meningkat. Dan salah satu nelayan yang tergolong berhasil berkat rumpon adalah Dadi. Ya, selain mengambil hasil ikan, Dadi juga menyewakan rumponnya. Jadi bagi para pemancing yang membutuhkan lokasi dengan banyak ikan, dapat menyewa kapal kepada pemilik rumpon seperti Dadi ini. Dadi memiliki 20 rumpon, dan salah satu yang terdekat berjarak sekitar 23 km atau hampir 2 jam lamanya dari tepi pantai. Namun sayang, saat tiba di lokasi, cuaca kurang bersahabat. Saat yang terbaik untuk melakukan pemancingan adalah saat air laut pasang surut Pak ya. Betul. Jadi ikannya aktif mencari makan. Cuman sayangnya ini gelombangnya lagi agak kencang. Jadi umpannya itu seringkali hilang ya kena gelombang. Iya. Tapi kita baru 10 menit sudah dapat 6 ikan. Pak Dedi, kalau ini perbedaan setelah ada rumpon sama sebelum ada rumpon Pak Dedi? Ya boleh sih, kalau belum ada rumpon belum ada perkembangan lah orang nelayan tuh. Saat ada rumpon jadi ada perkembangan ya, sekolah anak bisa sampai SMA. Itu dulu kan belum ada rumpon, penghasilannya cari udang ya pas-pasan. Angin dan ombak besar membuat hasil tangkapan ikan sedikit. Dadi pun memutuskan untuk pulang saat matahari tepat di atas kepala. Ikan hasil perolehannya langsung ditimbang dan dijual pada Slamet Alpuri. Bagaimanapun Dadi bersyukur. Sejak menggunakan rumpon, perekonomiannya membaik dan ia bisa lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarganya. Kini, setelah Puri memperkenalkan rumpon, para nelayan Cangkol Tengah bisa merajut asa untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau kita dibuat inovasi, misalkan dibikin kerangkeng, mungkin ikan akan lebih ngumpul lebih banyak.